Pak. Mas. Ada apa kok lari-lari? Iya mas, tadi dari toilet takut Mas Radit udah selesai belanja dan nyariin saya. Oh, yaudah. Sekarang kita balik ya. Iya mas. Ayo. Tiara? Ya, soalnya tadi Rangga tinggal dia di kafetaria. Soalnya Rangga masih ada kerjaan lagi, Pak. Abis ini Rangga mau meeting. Oh, enggak. Mungkin enggak. Mentari menerima proyek baru di perusahaan kita ini karena dia tahu kalau kamu itu pimpinan proyeknya. Kayaknya enggak, Pak. Mentari bilang sendiri kok ke Rangga kalau dia emang tertarik dengan proyek ini kok. Tapi Pak, ada sesuatu yang mau Rangga sampaikan sama Papa. Apa itu? Dalam perjalanan tadi, waktu Rangga mau tanda tangan MOU untuk Mentari, sepertinya ada seseorang yang berusaha untuk mencelakai Rangga, Pak. Serius kamu? Iya, Pak. Dan mobil itu selalu berusaha mepetin mobilnya ke Rangga terus, Pak. Dan berusaha untuk mencelakai Rangga. Ya, alhamdulillah Rangga gak kenapa-napa. Rangga berhasil lolos dari mobil itu. Dan Rangga menduga bahwa orang yang menyuruh orang itu yang untuk mencelakai Rangga itu adalah orang yang sama, Pak. Orang yang sama yang waktu itu mau berusaha untuk mensabotase proyek baru kita, Pak. Untung supermarket dekat apartemen lebih lengkap barang-barangnya. Jadi aku bisa kesini aja buat belanja. Pak Rahmat, Iya mas. minta tolong beliin lilin kecil-kecil ya, buat kuenya Risa. Lilinnya bukan yang berbentuk angka itu mas? Iya betul. Iya. Nih, uangnya ya. Siap. Seneng ya? Jalan-jalan. Mbak Tiara? Pak Rahmat, belanja di sini juga? Iya mbak. Sama siapa? Saya sama Mas Radit mbak. Tapi Mas Radit lagi nunggu di parkiran mobil. Iya, oke. Mas Radit? Pak Rahmat. Mas Radit mau kemana? Ini lilinnya udah dapat mas. Kita tinggal pulang aja ya. Yuk. Enggak. Saya mau beli cukuran dan foam dulu. Iya mas. Loh, ini troli siapa? Saya nggak tahu mas. Mungkin ini punya orang belanja ketinggalan. Oh.
Ya udah. Mbak, Mbak, Mbak Tiara, cepet keluar. Ayo Mbak, cepet. Mumpung Mas Radit lagi cari cukuran. Ayo. Pak. Mas. Ada apa kok lari-lari? Iya Mas, tadi dari toilet takut Mas Radit udah selesai belanja dan nyariin saya. Oh, ya udah. Sekarang kita balik ya. Iya Mas. Ayo. Tiara? Kasihan Mbak Tiara. Tiara! Tiara! Apa Pak Rahmat juga ikut bersekongkol ya? Menyembunyikan info tentang pernikahan Tiara. Dan jangan-jangan mobil mogok kemarin itu disengaja sama Pak Rahmat. Aku harus berubah rencana. Supaya bisa tahu apa yang dirahasiakan mereka semua tanpa membuat curiga. Ya Tuhan, semoga Radit gak ngikutin. Mbak, kenapa Mbak? Kayak ketakutan Mbak. Ada yang ngikutin ya Mbak? Ini tujuannya kemana Mbak? Aku mesti kemana nih? Aku bener-bener takut Radit ngikutin aku. Berarti aku gak mungkin pulang ke apartemen. Jadi gimana Mbak? Tujuannya kemana Mbak? Pak, pokoknya Bapak jalan dulu aja. Saya telepon dulu suami saya. Baik Mbak. Aku mungkin bisa minta pertimbangan Rangga. Sebaiknya aku pulang kemana? Enggak, Papa pulang duluan ya. Papa akan kasih pekerjaan kantor buat kamu sekarang. Papa yakin kamu pasti bisa nyelesain pekerjaan proyek ini dengan baik. Hati-hati di jalan ya, Pak. Ya. Halo, my love. Rangga, Tiara, kamu kenapa? tadi aku nggak sengaja ketemu sama Radit di supermarket dekat apartemen. Terus Radit sempat lihat kamu sama Arka nggak? Kayaknya enggak sih, soalnya tadi aku sempat ditolongin sama Pak Rahmat. Tadi Radit itu dianterin sama Pak Rahmat. Astaga. Terus sekarang ini kamu di mana? Aku lagi di dalam taksi enggak, tapi aku juga nggak tahu ini aku harus kemana. Aku takutnya kalau aku pulang ke rumah, Radit ngikutin aku di rumah. Aduh, gimana nih ya? Mana kerjaan aku masih banyak lagi yang aku harus selesaikan dulu. Terus kalau aku tunda, yang ada klien bakal komplain sama aku. Atau gini aja, kamu ke kafe yang ada di dekat kantor aku. Begitu kerjaan aku selesai, aku langsung sana. Ini kerjaan aku juga nggak lama kok, sebentar lagi selesai. Kak, tapi kalau misalnya Radit ngikutin aku di sana gimana? Enggak. Menurut aku Radit nggak akan datang. Soalnya selama dia nggak masuk kerja beberapa hari ini, dia emang nggak pernah pergi ke kantor juga. Dan aku yakin kok Radit pasti nggak akan kesana juga sih dia. Terus nanti pas kamu udah sampai di kafe, kamu cari aja meja yang agak sembunyi tempatnya. Jadi menurut aku itu akan aman buat kamu. Ya udah nggak, tapi kamu buruan nyusul ya, soalnya aku takut banget ini sekarang. Iya ya, aku janji nggak akan lama. Begitu kerjaan aku selesai, aku langsung ke sana dan datengin kamu. Dan kalau terjadi sesuatu, aku pasti bisa secepatnya datang ke sana. Karena kan nggak jauh juga dari kantor. Ya nggak.
Tapi enggak, kalau misalkan aku sampai sana dan Radit beneran ngikutin aku, terus kamu belum ada gimana? Ya, kita nggak punya pilihan lagi.